Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sofa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu sebagai wakil kesiswaan di sekolah kami, yaitu Madrasah Sanawiyah Lahiriah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Ibu terkait dengan hubungan atau relasi antara siswa ke sekolah ataupun orang tua dengan sekolah. Bagaimana Ya, Ibu? baik. Saya mohon kesediaan waktunya. Ya, insya Allah mudah-mudahan saya bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Seli ya. Iya. Pertanyaan yang pertama, Ibu nih terkait tentang hubungan antara siswa dengan orang tua. Kira-kira di sekolah Madrasah Al-Khairiyah itu apa aja ya masalah yang timbul, yang sering muncul antara sekolah dengan orang tua? Yang pertama mungkin tentang kehadiran orang tua ketika ada undangan dari pihak sekolah. Itu kan biasanya kan memang di awal semester atau di awal tahun ajaran baru itu ada pertemuan antara orang tua siswa atau orang tua peserta didik dengan pihak sekolah yang nanti akan bertemu langsung dengan kepala sekolah, wakil bidang kurikulum, wakil bidang kesiswaan. Nah, mungkin memang kendalanya selama ini yang pertama mereka jarang untuk menghadiri undangan tersebut karena mungkin karena memang kita seringnya itu undangannya harinya adalah hari kerja. Yang mungkin kebanyakan memang orang tua dari peserta didik itu mereka bekerja sehingga tidak bisa menghadiri undangan tersebut. Yang kedua mungkin atau biasanya banyak juga yang saking sibuknya untuk mengurusi rumah tangganya ya sehari-hari, jadi nggak sempat untuk ke sekolah. Dan yang ketiga ada juga yang memang kurang perhatiannya tentang sekolah. Padahal undangan yang biasa kita share untuk para wali peserta didik itu sangat penting gitu kan, supaya komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah baik dan lancar. Ya, tapi nyatanya masih ada juga orang tua yang belum besar perhatiannya terhadap sekolah. Gitu ya Bu ya. Terus bagaimana Bu kalau misalnya kan ada orang tua yang tidak menghadiri nih, tidak pernah datang ke ke acara atau kegiatan sekolah ya. Bagaimana Ya, solusinya nih supaya bisa tercipta hubungan minimal ada komunikasi gitu. Jadi tidak terputus di anak saja. iya. Nah, sekarang kan yang namanya sekarang kan kita sudah ada medsos ya, atau juga ada media online ya seperti kayak WA. Kita nanti share lagi hasil pertemuan di sekolah itu, ya kita share kembali di grup kelas gitu kan, melalui wali kelas masing-masing supaya yang tidak hadir pada saat itu bisa langsung baca yang di-share di grup itu, dia juga bisa memahami. Dan memang kita juga kasih kesempatan bagi yang belum bisa memahami atas hasil pertemuan tersebut bisa langsung japri ke wali kelasnya. Oh, gitu ya, Bu ya. Apa solusi dari orang tua yang sibuk bekerja yang memang tidak pernah bisa untuk datang ke sekolah ya, Bu ya? Ya, Iya. Jadi bisa melalui pesan grup WA ya atau japri ke wali iya, kelas. iya. Karena memang kan sekarang yang namanya WA itu kan udah umum ya. Makanya hampir semua wali peserta didik sudah bisa menggunakan media dengan WhatsApp gitu. Oke, Ibu, untuk pertanyaan yang selanjutnya, kalau tadi kan kita bicarakan masalah orang tua dengan sekolah ya. Kalau sekarang ini masalah yang sering muncul nih, Bu, antara siswa dengan sekolah itu apa aja ya? Karena memang saya selaku wakil kesiswaan yang paling dialami atau memang sering permasalahan yang dialami oleh siswa dengan pihak sekolah ya memang yang berkaitan dengan tata tertib. Karena memang di sekolah kami sudah ada beberapa tata tertib dan juga ada sanksi-sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut gitu kan. Dan memang kami menyediakan juga buku poin yang kami serahkan kepada wali kelas, di mana nanti dengan adanya buku poin tersebut anak-anak ya artinya mau nggak mau lah untuk mereka untuk mentaati peraturan yang ada di sekolah itu kan, di sekolah kami gitu maksudnya, supaya untuk meminimalisir lah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi gitu kan. Dan alhamdulillah selama kita
buatkan poin gitu kan dari tiap-tiap pelanggaran, alhamdulillah sudah bisa meminimalisir pelanggaran yang ada gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua mungkin memang biasanya anak-anak yang bermasalah punya masalah dengan pihak sekolah itu tentang KBM ya, tentang kegiatan belajar mengajar. Mungkin ada beberapa anak yang perlu remedial terus gitu kan. Apakah memang remedialnya itu karena kan memang yang namanya siswa itu kan nggak semuanya pinter gitu kan. Ya mungkin ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas gitu. Nanti yang kurang cerdas itu biasanya memang perlu waktu lagi untuk mereka remedial. Itu aja sih biasanya permasalahannya. Iya, ya terima kasih Bu atas pendapatnya. Kemudian kalau di sekolah kita kan ini kan guru PK-nya belum optimal ya mengerjakan tugasnya ya Bu ya. Makanya sepertinya dilimpahkan ke wakil kesiswaan gitu ya. Iya, jadi untuk sementara ini ada nggak kasus yang berat gitu yang harus Ibu selesaikan gitu selaku wakil kesiswaan? Yang paling berat ya mungkin yang kemarin-kemarin itu kebanyakan memang anak-anak yang bermasalah itu diawali dari permasalahan mereka di rumah. Mohon maaf ya, banyak sekali anak-anak yang memang korban dari broken home, ya perceraian antara orang tuanya, akhirnya mereka melampiaskannya ke sekolah. Apakah mereka itu sekolahnya jadi tidak bergairah, tidak semangat, ataupun mereka yang anak-anak broken home itu artinya tidak memilih teman yang memang mengarah dia ke arah yang negatif, jadi akhirnya bermasalah dengan sekolah gitu kan. Memang kita tahu ya kalau misalnya usia-usia MTS atau SMP itu kan memang mereka sedang labil kan, masih masa pubertas, jadi mereka belum bisa memilih teman yang mana yang mengajak mereka dia itu ke arah positif atau negatif gitu. Kebanyakan itu dari korban broken home kebanyakan. Yang kedua memang yang kedua memang ada juga mereka dipengaruhi dari pengaruh lingkungan rumahnya, ya. Dari lingkungan rumahnya, orang tuanya sibuk bekerja ataupun memang orang tuanya sibuk ngurusi rumah tangga, akhirnya anak itu tidak mendapat perhatian, ya akhirnya tugas-tugas sekolahnya terbengkalai. Mereka juga datang ke sekolah mungkin hanya datang doang, tapi tentang KBM-nya mereka malah menyepelekan gitu. Solusinya bagaimana Ibu kalau ada yang anak yang bermasalah seperti itu? Karena faktor dari internal ya, faktor dari luar sekolah itu ya. Ada nggak penyuluhan atau pendekatan terhadap anak tersebut? Kalau pendekatan kita selalu ada ya. Kita pertama dari wali kelas dulu ya, yang karena memang kebetulan guru BK di sekolah kami itu memang tidak aktif ya, karena memang ada faktor kesehatan dari beliau. Akhirnya saya dibantu dengan para wali kelas, jadi wali kelas itu tanganin diajak pendekatan dulu si anaknya gitu kan, diajak ngobrol dulu apa permasalahannya, kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Akhirnya nanti wali kelas konsultasi ke saya yang bagian kesiswaan, nanti kita paparin bersama gimana solusinya. Dan tak lupa juga nanti kita undang orang tuanya untuk datang ke sekolah, kita cari solusinya bagaimana gitu, supaya si anak ini tidak mengulangi kesalahan lagi di sekolah. Oh, seperti itu ya, Bu Sofa ya. Baik Bu Sofa, saya rasa cukup wawancara untuk saat ini. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat untuk kami. Ya. Sama-sama. Saya dengan mengucapkan salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.